Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua mengalami Tuhan hari ini. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Sebab berkat anugerah, berkat kebesaran-Mu, kami boleh ada hingga pada saat ini ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami datang, kami bawa hati dan hidup kami padamu Bapa. Kami datang mau memuji-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Dan kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Mari pimpin setiap kami yang mengikuti ibadah online maupun yang ada di gereja saat ini ya Bapa. Pimpin kami, berikan kami urapan-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
bagimu. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jangan jadi melawanku. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jangan jadi melawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau berikan hidup, berdiri dan iman, di mana bau Yesus Tuhan, yang
silakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita di sini, amin. Amin. Tiba saatnya kita mau persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Fokus dengan perkataan Tuhan. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kebenaran firman-Nya kita bisa kuat melewati setiap tantangan yang hadir dalam kehidupan kita, setiap badai yang hadir dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih menyediakan mukjizat bagi kita. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan. Kau menjadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Pintu-pintu mujizat terbuka di dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan juga urapi kami semua yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan tersingkap, firman-Mu akan terbuka, dan kami mengerti kehendak Tuhan, dan terjadilah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Urapi kami semuanya di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, apa kabarnya? Haleluya. Di rumah maupun di tempat ini saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus. Itu tersedia semuanya apa yang kita butuhkan. Dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa di dalam Yesus tersedia semuanya apa yang kita butuhkan. Nah saudara, hari-hari ini memang keadaan tidak semakin baik. Dan Alkitab katakan dunia ini, bumi ini tidak semakin baik. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu melindungi, yang selalu menyertai kita, yang selalu ada dalam hidup kita, memberikan kekuatan dan mengurapi kita. Kita percaya ada Roh Kudus yang mengurapi saudara. Amin. Roh Kudus mengurapi saudara, memampukan saudara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, hari ini saudara kita akan belajar, temanya adalah Tuhan adalah jawaban. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Maka dari itu kita perlu sesuatu di dalam hidup kita. Saudara harus memiliki sesuatu dalam hidup saudara. Nanti kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki sesuatu dan akhirnya dia boleh melewati semua pergumulan hidupnya, melewati semua proses yang dihadapi mereka, dan akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan. Ada yang tahu saudara apa yang saudara harus miliki? Ya? Iman. Ya, kemarin kita belajar tentang iman. Wanita pendarahan mempunyai iman, asalkan saja ku maju banyak aku akan sembuh. Iman wanita pendarahan itu adalah wanita yang belum mengenal Tuhan,
belum mengenal Yesus. Begitu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya timbul. Begitu timbul, dia pegang jubah Yesus sesuai imannya, maka ada kuasa yang keluar menyembuhkan dia. Nah, pertanyaannya sekarang buat orang percaya. Saudara punya iman, percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus. Tapi jawaban doa itu belum ada. Keadaanmu tidak semakin baik. Ekonomimu tidak semakin baik. Apakah, pertanyaannya, apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan dengan iman? Kita akan belajar beberapa tokoh di Alkitab. Walaupun keadaannya parah banget, saudara, dan bertubi-tubi datang masalah, tetapi mereka bisa kuat menghadapinya. Tetapi akhirnya Tuhan jawab, dan dia mengalami pemulihan. Dia mengalami jawaban doa. Ternyata yang saya pelajari bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh beberapa tokoh yang kita akan bahas, sehingga mereka bisa bertahan, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi terus mengiring walaupun keadaannya tidak baik, tapi dia terus ada di jalurnya Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan jawaban doa. Mari kita akan belajar. Saudara mungkin kenal yang namanya Ayub. Kenal saudara? Ayub gimana keadaannya? Parah banget saudara. Tapi kita nggak baca. Kalau baca nggak selesai 3 tokoh yang kita akan bahas. Nah, saudara, Ayub dikatakan, kita akan baca ayat 42 aja ya. Kejadian Ayub 1 ya. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca 1 2 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dikatakan orang itu adalah yang terkaya. Jadi Ayub waktu itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah saudara kekasih Tuhan, apa yang dialami Ayub? Semua yang ayat 3 tadi dikatakan yang memiliki berapa? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itu semua habis saudara. Orang yang terkaya memiliki, kalau itu dikurskan dalam rupiah, itu mungkin saudara hitung aja. Kambing domba itu 1 ekor berapa? Anggap 2,5 juta. Berapa ekor dia miliki? 7.000 ekor. Saya belum hitung berapa jumlah kekayaannya. Tapi kita bisa hitung. Lembu berapa? Ya, lembu itu kerbau ya. Kalau kerbau yang orang Toraja punya yang mahal itu sampai 100 juta 1 ekor. Kalikan saudara berapa itu? 5 pasang lembu. Ya. Keledai berapa harganya? Nah, Alkitab katakan orang ini adalah terkaya tetapi jatuh miskin. Saudara bayangkan orang yang kaya jatuh miskin, apa yang terjadi? Down saudara. Mengalami hati yang down. Down itu apa ya? Terpuruk. Bahasanya apa? Nah, mengalami down atau apa ya, terserah ya. Nah, sudah itu ayat 2 itu juga terjadi pada Ayub bahwa anak-anaknya itu meninggal semuanya. Berapa orang anaknya? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan itu meninggal. Kalau itu 10 orang meninggal anak Ayub, berarti Ayub mengalami apa? Kesedihan yang mendalam. Sangat sedih. Jadi sudah bangkrut, habis hartanya, jatuh miskin,
krut, bangkrut, nggak ada apa-apa lagi, ya, harus anaknya lagi meninggal semuanya. Saudara bayangkan betapa yang dialami Ayub adalah menderita yang sangat dalam. Sesudah itu apa yang terjadi? Istrinya, saudara, meninggalkan dia. Keluarganya terpecah, berantakan. Ayub pasti mengalami kesedihan yang sangat dalam. Apa yang dialami Ayub? Sesudah itu apa yang terjadi? Sudah yang pertama belum selesai, datang yang kedua belum selesai, datang yang ketiga, datang pula yang keempat, yaitu Ayub kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara. Penyakit borok, yaitu dia harus, anjing pun menjilat dia karena boroknya itu, dan dia harus menggaruk dengan beling atau kaca. Saking gatalnya itu, garukan tangannya udah gak mempan. Saudara bayangkan, begitu menderitanya Ayub. Pertanyaannya, kalau Ayub mau kecewa, bisa nggak? Bisa nggak dia tinggalkan Tuhan? Bisa. Tapi Ayub tidak lakukan. Kenapa dia tidak lakukan? Karena dia memiliki sesuatu dalam hidupnya. Dan pertanyaannya, Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab dia waktu dia setia, waktu dia memiliki sesuatu. Ayub dipulihkan. Ayub 42, Ayub pasal 42. Ini Ayub dipulihkan, saudara. Setelah dia setia, dia enggak kecewa sama Tuhan, dia enggak lari dari Tuhan, enggak lari dari imannya, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu buat Ayub. Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi yang tadi ayat 3 itu 2 kali lipat Tuhan kasih. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara bayangkan, lebih Tuhan berkati yang dialami sekarang itu lebih daripada yang dulu masalah yang dihadapi. Ia mendapat berapa? 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yang kedua siapa? Kesia. Yang ketiga Keren Hapuk. Dan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ayub masih hidup 140 tahun, panjang umur ya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, saudara lihat kenapa Ayub bisa bertahan, tidak tinggalkan Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan. Misalnya kita yang kena masalah ini, pertanyaannya, saudara kecewa enggak? Jangan jawab sekarang, jawab aja dalam hidup saudara. Apakah saudara kecewa? Apakah saudara tetap bertahan di dalam Tuhan dan tidak lari daripada iman Tuhan, iman kepada Yesus, kepada Tuhan, tapi saudara berada dalam jalur Tuhan, walaupun keadaannya yang terjadi dalam hidup saudara yang tidak enak, yang menderita, yang sangat menderita. Pertanyaannya,
Ayub mengalami proses, Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab. Waktu dia mengalami proses, pertanyaannya kenapa dia bertahan? Karena dia punya sesuatu dalam hidupnya. Apa yang dia punya sesuatu dalam hidupnya, sehingga dia nggak kecewa sama Tuhan, sehingga dia nggak lari daripada imannya, dia tetap percaya kepada Yesus. Apa yang Ayub miliki? Ayat 1. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, apa yang membuat Ayub saleh dan jujur? Dia mempunyai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membuat Ayub menjadi saleh dan jujur. Nah, sesudah itu apa? Dan ia menjauhi kejahatan. Kenapa dia bisa menjauhi kejahatan? Karena di dalam dia ada takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Maka dari itu Ayub memiliki takut akan Tuhan yang membuat dia bertahan dalam proses yang dihadapi yang sangat menderita. Dia terus berjalan dalam jalur Tuhan, tidak menolak Tuhan, tidak menyangkal Yesus, tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi ada pada jalur Tuhan, dan terus dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya dia bisa kuat karena punya takut akan Tuhan yang dia miliki, dan akhirnya dia mendapat jawaban doa. Amin, saudara. Apa yang harus dimiliki? Takut akan Tuhan. Katakan kiri kananmu, ayo kita punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Begitu Tuhan ada, saudara kabur, gitu ya? Enggak. Takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hormat sama Tuhan dan tidak mau menyakiti hati Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah takut akan Tuhan. Ayo saudara kekasih Tuhan yang ada di rumah, katakan kepada kiri kananmu, ayo takut akan Tuhan. Ya di tempat ini juga. Ayo takut akan Tuhan. Nah saudara nggak usah takut masalah yang dihadapin. Semua seizin Tuhan memang. Masalah mungkin kita dapati karena ketidaktahuan kita, atau karena kita apa yang kita lakukan sehingga terjadi masalah-masalah. Tetapi semuanya itu percaya bahwa seizin Tuhan. Nah, saudara harus milikin itu supaya saudara bisa menghadapi semua proses. Proses yang Ayub hadapin, jangan takut nggak sama yang saudara hadapin. Masing-masing punya takarannya sendiri. Jadi Ayub tidak disalibkan seperti Yesus. Ya, saudara jangan takut ada masalah saudara nggak mau dengar aja nggak apa-apa. Ya, dan saudara juga nggak mau ada masalah juga datang dalam hidup saudara. Nah, masing-masing beda masalahnya. Ayub, apa yang dihadapi Ayub nggak sama apa yang saya hadapin. Jadi saya udah ngerti, saya nggak takut. Saya nggak takut baca kitab Ayub. Saudara baca, karena di situ ada firman Tuhan. Nah, saudara dengar Ayub, firman yang Alkitab cerita tentang Ayub, saudara dengar. Nggak sama apa yang diderita Ayub, sama yang kita derita. Masing-masing kita punya proses masing-masing yang diizinkan Tuhan. Ya, saudara nggak usah takut. Nah, saudara kekasih Tuhan, yang kedua, tokoh yang kedua siapa namanya? Daniel. Daniel juga mempunyai sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia ada dalam masalah, tapi Tuhan jawab masalahnya, dan dia bisa bertahan dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan dia tidak lari daripada Tuhan. Sebenarnya kalau dia mau lari daripada Tuhan itu bisa, tapi dia nggak mau. Tetap dia percaya dengan imannya. Ya, anak sekolah minggu tahu
guru-guru sekolah minggu tahu bahwa Daniel dimasukkan ke gua siapa, saudara? Gua singa. Nah, saudara, di situ ceritanya bahwa Daniel itu orangnya luar biasa, mempunyai roh yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi pejabat tinggi yang membawai para wakil-wakil raja. Jadi jabatannya itu tinggi. Jadi 3 orang yang diangkat menjadi pejabat tinggi, atau kita bacakan aja ya, tapi panjang ayatnya. Daniel 6, biar saudara ngerti juga. Daniel 6 ayat 1 sampai akhir, sampai habis ayat 29. Daniel 6 dari Daniel 5 ya, Daniel 5 ayat 31. Situ berikutnya gua singa. 1, 2, 3. Darius orang Media sama-sama menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi wakil raja ini lebih rendah daripada jabatan yang dimiliki Daniel. Nah, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi Daniel punya jabatannya tinggi, dan kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi kepada 3 orang pejabat tinggi, salah satunya Daniel, itu wakil-wakil raja harus mempertanggungjawabkannya kepada 3 orang itu, termasuk Daniel. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa, saudara? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan. Jadi Daniel mau dicari kesalahannya, ya, supaya bisa dimasukkan ke goa singa. Terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel itu setia, tidak ada kesalahan, tidak ada kelalaian. Jadi orang itu mau menjatuhkan Daniel nggak bisa. Nah, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Jadi orang-orang tadi mencari alasan dalam ibadahnya Daniel kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri," jadi mereka kompak, ya. Para pejabat tinggi, para wakil raja, para penguasa, para menteri dan bupati telah mufakat. Mereka kompak untuk menjatuhkan Daniel, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi apabila orang menyampaikan sesuatu kepada Allahnya atau kepada sesuatu tidak kepada raja, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, singkat cerita, waktu para pejabat ini datang kepada Daniel, pejabat itu datang kepada Daniel. Daniel kedapatan sedang berdoa, saudara. Daniel kedapatan sedang apa, saudara? Sedang berdoa. Nah, maka dari itu dia melanggar peraturan yang ditetapkan oleh raja yang tidak bisa diubah. Akhirnya Daniel kedapatan bersalah. Waktu itu Daniel mendengar bahwa surat itu sudah keluar. Apa yang dilakukan Daniel, saudara? Nah, ayat 11. Kita loncat ke ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari dia berdoa?
3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kedapatan Daniel memohon kepada Allahnya. Waktu itu peraturan tidak boleh memohon kepada yang lain selain kepada Raja Darius aja. Ya. Dan akhirnya ditangkap Daniel, dimasukkan ke gua singa. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimiliki Daniel ya, sehingga dia mendapatkan jawaban doa? Nah, kalau Daniel tidak memiliki sesuatu, pasti dia waktu surat itu mau disetujuin oleh raja, dia bisa saja menyangkal imannya dan dia datang kepada raja, menyetujui peraturan itu, dan akhirnya Daniel tidak mau berdoa. Kira-kira Daniel bisa nggak masuk ke lubang gua singa? Enggak. Tetapi Daniel tidak menyangkal imannya, walaupun harus masuk ke gua singa. Apa yang dia miliki Daniel? Tuhan jawab nggak setelah dia memiliki sesuatu? Nah, akhirnya Daniel mati nggak karena masuk lubang singa? Ya, ayat berapa itu? Ayat 20. Ayat 20 kita lihat. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Apa jawab Daniel? Ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Allahku, ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, dan tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Pertanyaannya sekarang, waktu Daniel mempertahankan imannya, ya, apakah dia dimakan singa? Tidak. Apakah permohonan doanya yang dia naikkan tadi, dalam sehari dia berdoa 3 kali, Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab. Akhirnya malaikat datang mengatupkan mulut singa sehingga tidak memangsa Daniel. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Tuhan jawab? Tidak, Tuhan kirim malaikat dan mengatupkan mulut singa sehingga Daniel tidak dimangsa. Kenapa saudara? Karena Daniel memiliki roh doa. Berapa sehari dia berdoa? 3 kali. Nah, kenapa Daniel bisa mempunyai roh yang luar biasa? Karena dia suka berdoa. Kalau saudara suka berdoa, saudara akan memiliki roh yang luar biasa. Ya, Yesus suka berdoa enggak? Yesus berdoa. Pagi-pagi sekali dia datang, dia berdoa. Ya. Kalau saudara anak-anak Yesus, orang-orang percaya, harusnya saudara juga suka berdoa. Yang mau berdoa katakan amin. Berdoa itu apa? Hubungan dengan Tuhan, bukan permohonan doa saja yang kita minta, tapi komunikasi dengan Tuhan sehingga 2 arah, sehingga kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu doa ya. Dan saya nggak perpanjang tentang doa. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang di sini, Daniel bisa nggak dia lari daripada imannya? Begitu dihadapkan, dia tahu bahwa surat itu ada di tanda tangan, bahwa dia akan dijatuhkan oleh pesaing-pesaing dia, oleh wakil-wakil raja, oleh pejabat tinggi yang setara dengan dia, ya, untuk menjatuhkan Daniel, untuk menyikut Daniel. Dan di situ dikatakan raja menyetujui peraturan itu supaya tidak menyampaikan kepada Allahnya atau kepada manusia, hanya kepada Raja Darius
apabila melanggar maka orang itu akan dihukum masuk ke dalam gua singa. Nah, pertanyaannya, kenapa Daniel bisa bertahan dan tidak datang kepada raja untuk menyetujui peraturan itu? Ya Tuhan, Ya Tuhan, maaf, saya minta ampun sementara ini untuk saya menyangkal Engkau. Ya kan? Untuk menyetujui supaya saya tidak dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, banyak orang-orang yang bisa menyangkal Tuhan pada waktu keadaan terjadi sesuatu. Alkitab katakan dunia ini tidak semakin baik. Ya, nah, saudara harus tahu dan saya katakan bahwa ini Alkitab yang mengatakan. Dan kita lihat corona ini terjadi krisis ekonomi dan ke depan nanti dunia ini tidak akan baik karena antikris sudah tahu waktunya sudah dekat. Antikris sudah tahu waktunya sudah dekat, maka dia juga mau menyatakan dirinya ya, menguasai seluruh dunia ini. Dan keadaannya tidak semakin baik dan diisukan bahwa ada penyakit-penyakit baru yang akan muncul, virus-virus baru. Tapi saudara nggak usah takut, ya. Tapi kita punya Tuhan. Nah saudara, pertanyaannya nanti, contoh seperti Daniel, disuruh untuk menyangkal imannya, tapi dia nggak mau, tapi dia tetap kuat. Tetapi ke depan, misalnya ada satu peristiwa, semua orang percaya dihadapkan. Antikris berkata, kamu harus menyangkal Yesus. Kalau enggak, kepalamu akan penggal. Apa yang kita hadapi sebagai orang percaya? Ya sudahlah Tuhan, maafkan aku sekarang menyangkal Yesus sementara. Tapi nanti setelah itu, aku kembali imanku kepada Tuhan. Apakah yang Daniel lakukan ini? Daniel tidak setuju dengan peraturan itu, walaupun dia harus masuk ke lubang singa. Tetap dia mempertahankan imannya kepada Allah yang dia percaya. Kenapa dia bisa lakukan ini? Dan akhirnya Tuhan jawab, karena Daniel mempunyai apa saudara? Roh doa. Dia berdoa 3 hari sekali datang kepada Tuhan. Waktu orang itu punya roh doa, Antikris bagaimanapun nanti akan muncul, dia tidak akan menyangkal imannya kepada Yesus. Dia tetap percaya kepada Yesus. Dia tetap percaya kepada Yesus walaupun apapun yang terjadi, dia tidak takut. Dia tidak akan menyangkal. Kenapa? Kenapa Daniel bisa? Sudah tahu dia akibatnya masuk lubang gua singa, tetapi dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dan ketahuan, akhirnya dia harus masuk ke dalam gua singa karena dia punya roh doa dalam hidupnya, yang mempunyai yang akan pada akhirnya Daniel kuat di dalam Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan. Amin saudara. Apa yang Daniel punya? Roh doa. Kalau saudara katakan, Pak saya nggak bisa berdoa sehari 3 kali Pak, sekali aja saudara doa sehari. Tapi lama-lama saudara tingkatkan dan setiap saat saudara punya hubungan dengan Tuhan. Supaya nanti saudara, keadaan dunia ini tidak semakin baik. Supaya saudara tidak menyangkal iman saudara. Sehingga saudara menjadi orang Kristen yang mempunyai kepercayaan yang kuat. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktunya habis ya, tapi 10 menit lagi ya. Tokoh yang ketiga, siapa tokoh yang ketiga? Yusuf. Yusuf saudara tahu, kita nggak usah baca kitabnya lama ya. Yusuf saudara tahu, menderita juga. Tapi akhirnya Tuhan jawab nggak? Menjadi apa dia? Penguasa Mesir setelah Firaun. Enak nggak jadi penguasa Mesir? Tuhan pakai. Kaya nggak? Oh kalau materi jelas kaya udah. Ya. Tapi sebelumnya saudara, apa yang dialami Yusuf? Masuk ke sumur yang dalam.
Saudara-saudaranya iri karena Yusuf anak yang disayangi oleh papanya Israel, Yakub. Yakub sangat sayang sama Yusuf. Dijual. Sudah dimasukkan sumur, satu belum selesai. Oh, dipikir diangkat dari sumur, masalahnya selesai. Enggak, saudara, dijual jadi budak. Waktu itu dahulu budak itu enggak enak, saudara. Enggak ada harganya. Walaupun dibunuh pun enggak ada harganya. Itu budak waktu itu. Hamba, budak. Nah, saudara, itu yang dialami oleh Yusuf. Dijual ke Mesir. Wah, ada dalam orang kaya, walaupun jadi budak gak apa-apa, tapi ada dalam keluarga yang kaya. Keluarga siapa? Potifar. Yusuf itu karena takut akan Tuhan, saudara, jadi dia punya daya tarik. Akhirnya istrinya Potifar tertarik dengan Yusuf. Dan Yusuf gak mau melakukan dosa, dan dia lari. Akhirnya dia difitnah. Masuk penjara, saudara. Masuk penjara, tapi Yusuf karena orangnya takut akan Tuhan, maka dia punya sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi kepala penjara. Gak lama juru roti dan juru minuman masuk penjara, dia menerjemahkan mimpi juru roti dan juru minuman. Wah, pikirnya semua sudah dijawab. Mungkin juru roti dan juru minuman akan keluarkan saya dari penjara. Ternyata dilupakan 2 tahun lagi, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Yusuf mau kecewa, bisa nggak? Kenapa Yusuf nggak kecewa? Tetap bertahan di dalam Tuhan. Tidak lari daripada imannya. Akhirnya dia mencapai jawaban dari Tuhan. Dia menjadi orang kedua di Mesir, berkuasa di Mesir, memerintah di Mesir. Setelah Firaun dan Yusuf semuanya yang mengatur waktu itu. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan karena dia tetap pada jalur Tuhan walaupun ada dalam proses. Dia tetap ada dalam Tuhan. Kenapa Yusuf bisa lakukan? Karena dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Kita baca ayatnya. Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Kejadian 41 ayat 37 sampai 40. Ya, baca sama-sama. 1 2 3. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Apa yang Yusuf miliki? Penuh dengan roh Allah. Selanjutnya kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Ayub diangkat tinggi menjadi penguasa Mesir setelah Firaun. Jadi Firaun punya kelebihan cuma tatahnya. Yang mengatur semua Yusuf untuk mengatur roda pemerintahan waktu itu. Ya. Nah, saudara, Tuhan jawab nggak? Tuhan jawab. Kenapa dia bisa bertahan dalam penderitaan yang begitu berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya? Masuk sumur, dijual, jadi budak, nggak enak, saudara. Budak itu nggak enak waktu itu. Tapi sekarang budak sekarang berharga. Macam-macam dengan budak-budak pembantu ada hukumnya, tapi waktu itu nggak ada. Nah, masuk penjara, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Kalau Yusuf mau kecewa sama Tuhan bisa, Tuhan ini ada nggak? Masalah saya kok terus bertubi-tubi datang. Kalau dia mau kecewa bisa, tapi dia nggak mau kecewa. Kenapa?
karena dia punya roh Allah. Amin saudara. Kalau saudara mau tetap bertahan dalam goncangan, dalam apapun masalah dunia ini yang tidak semakin baik, saudara harus punya roh Allah dalam hidup saudara. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengurapi saudara, menuntun saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara punya roh Tuhan, apapun masalahmu, seberat apapun, engkau tetap akan bertahan dalam Tuhan. Kau tidak akan tinggalkan Tuhan. Dan pada waktunya nanti, Tuhan akan angkat engkau menjadi penguasa seperti Yusuf di Mesir. Kau akan menjadi penguasa dunia ini. Akan memerintah bersama Yesus. Yang mau boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang semua maju ke depan. Di antaraku hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari saudara bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Musik aja. Nah, apa itu masalah, saudara? Masalah adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita mau. Misalnya, tiba-tiba ada sakit penyakit yang muncul dalam hidup saudara dan saya. Dan penyakit itu kita sudah berdoa dan terus berdoa, tidak ada jawaban doa. Tetapi waktu kita memiliki, yang pertama tadi adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang itu suka berdoa, seperti Daniel suka berdoa. Sudah itu yang ketiga adalah mempunyai roh Allah dalam hidupnya. Maka penyakit itu datang dalam hidup orang itu, maka orang itu akan tetap bisa bertahan dalam hidupnya dan tidak kecewa dengan Tuhan walaupun sementara waktu belum ada jawaban doa. Tapi dia tetap percaya kepada Yesus. Semakin keadaannya berat, semakin dia melekat kepada Tuhan, semakin dia dekat kepada Tuhan, semakin dia intim dengan Tuhan, semakin dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan dia tetap bertahan di dalam Tuhan, berada dalam jalur Tuhan, dan tidak lari daripada Tuhan. Pertanyaannya, saya percaya apabila saudara memiliki ketiga, yaitu takut akan Tuhan, suka berdoa, dan memiliki roh Allah, saudara punya ketiga ini, saudara, saya percaya penyakit seberat apapun Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan melakukan mujizat buat saudara. Bilur-bilurnya disiapkan buat saudara. Oleh bilur-bilurnya engkau sembuh di dalam nama Yesus.
sesuatu yang baik dalam keluargamu, engkau sebagai anak. Apa yang kau harapkan dari orang tuamu tidak tergenapi dalam hidup saudara. Saudara jangan kecewa dengan orang tuamu, kau jangan melawan orang tuamu, hormatilah kedua orang tuamu. Tetap memiliki ketiga tadi. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia menghormati orang tuanya, tidak akan kurang ajar terhadap orang tuanya. Kalau orang itu suka berdoa, maka dia akan memahami orang tuanya. Bukan orang tuanya disuruh memahami dia, tetapi anak yang akan memahami orang tuanya. Sehingga saudara bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu, tidak menjadi anak yang kurang ajar. Kalau engkau punya Roh Allah dalam hidupmu, bahkan menjadi saksi Kristus, dan kau akan membuktikan bahwa karakter Kristus ada dalam hidup saudara, sehingga engkau menghormati kedua orang tuamu, sayang kepada kedua orang tuamu, dan kau akan memberi apa yang kau punya kepada kedua orang tuamu. Kau tidak akan jadi anak yang kurang ajar. Menghormati kedua orang tuamu yang sudah merawat engkau dari bayi, dari engkau lahir sampai engkau dewasa, membayar uang kuliahmu. Kalau engkau sekarang sedang menjadi anak yang kurang ajar, mari miliki takut akan Tuhan, miliki suka berdoa, miliki Roh Allah dalam hidup saudara, supaya nanti saudara tidak lagi kurang ajar kepada orang tuamu, tetapi menghormati orang tuamu dan sayang kepada kedua orang tuamu. Permasalahan banyak, kalau mau diceritakan banyak permasalahan setiap kita yang percaya. Tetapi untuk bertahan dalam masalah, saudara harus miliki ketiga tadi. Apa saudara? Takut akan Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah berdoa, suka berdoa. Daniel tiga kali sehari dia berdoa. Dan saudara harus setiap saat saudara punya hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah saudara memiliki Roh Allah. Saudara akan bisa menghadapi semua pergumulan hidupmu dan bertahan di dalam Tuhan dan tetap percaya kepada Yesus. Saya percaya kalau kita memiliki ketiga poin ini, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Mari miliki ketiga ini. Takut akan Tuhan, suka berdoa, dan Roh Allah pastikan ada dalam hidup saudara. Kalau saudara mau didoakan, mari angkat tanganmu yang mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, saya minta di dalam nama Yesus, melalui Roh Kudus, berikan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun mendengar live streaming ini. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Berikan kami pribadi yang suka berdoa seperti Engkau. Dan juga berikan kami Roh-Mu turun ke atas kami. Mari saudara angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun ke atasmu pada saat ini. Kau akan menerima kuasa, dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima dalam
kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan berfirman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita silakan dulu kembali. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pengumuman sepekan, ibadah seperti biasa, live streaming maupun juga yang rindu bersama-sama ke gereja bisa bersama-sama kita berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah seperti biasa pukul 10 hingga selesainya, dan ibadah masih 1 kali. Oke, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri kembali. Segala puji dan syukur Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kau boleh ada hingga hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh bukan saja menjadi pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam perkuliahan kami Tuhan, maupun dalam usaha kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, saat ini Tuhan Kamu bersyafaat Tuhan, Kamu memberkati bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Walaupun saat ini Tuhan bangsa kami telah sedang diterpa oleh sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan ada kuasa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kau akan pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari setiap situasi yang ada saat ini melanda bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan terjadi Tuhan, ada mujizat terjadi buat bangsa dan negara kami dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui keadaan ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Satukan kami gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa negara kami Bapa Tuhan, untuk kami bersatu hati Tuhan, untuk bisa menjadi terang saat situasi saat ini Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu untuk berbakti memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, kami berdoa Tuhan khususnya buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri dan sampai kepada pemerintah bawahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengelai ada dalam kehidupan mereka Tuhan, Kau menjamah kehidupan mereka Bapa, karena roh takut akan Kau ada di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh benar-benar menjalankan tugas roda pemerintah dengan baik ya Bapa. Kiranya campur tangan-Mu ada bagi mereka ya Bapa, berikan mereka selalu kekuatan kesehatan Tuhan, dan mereka menjalankan roda pemerintahan yang ada ya Bapa. Makasih Tuhan,
Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya buat Kalimantan Timur dan beserta provinsi yang ada ya Bapak. Karena Engkau memberkati kami semua ya Bapak yang ada Tuhan, khususnya kami yang ada di kota Samarinda Tuhan. Engkau memberkati kami Bapak. Karena Engkau pulihkan kami bila ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah iman mereka Engkau kuatkan Bapak. Terlebih Tuhan Engkau satukan kami gereja-gerejamu yang ada di Samarinda dan sekitarnya Bapak, untuk kami boleh senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Melalui kehidupan kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapak. Karena Engkau memberkati kota Samarinda kami, mulai dari udara, air maupun daratannya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak, sehingga kami boleh beroleh berkat-berkat daripada mengalir atas kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapak. Kami serahkan sembilan tangan-Mu, dan kami juga berdoa khususnya buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Notonarjo, dan juga gembala rayon kami Bapak Andi Markus Tuhan, juga gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai kehidupan mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka, memberkati pelayanan mereka Tuhan, memberkati apa yang menjadi usaha mereka. Kau memberkati Tuhan, dan pakai dengan luar biasa hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanan kerjanya. Kalau Engkau memanggil mereka untuk menjadi mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan, kami yakin percaya Tuhan ada urapan baru atas hamba-hamba ini Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa dimanapun hamba-hamba ini berada melayani pekerjaan-Mu Bapak. Kau memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak, dan kami juga berdoa buat gereja-Mu yang ada tempat ini, khususnya Rayon 18 Tuhan. Kau memberkati sidang Jumat-Mu tempat ini Tuhan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua, keluarga yang belum berkeluarga. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami Tuhan, memberkati studi kami, kuliah kami. Kau memberkati ya Bapak. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai memberkati setiap aktivitas kami ya Bapak. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam kehidupan kami. Pakai kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada sini jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, bilu-bilu-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun sakit-Mu Tuhan, ingat bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Ingat bahwa iman yang bisa menyembuhkan. Oleh sebab itu harus beriman bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, yang jemaat mungkin yang lemah iman mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Kau pulihkan kembali Bapak, untuk dia kembali dekat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang mungkin masih mencari pekerjaan, memberikan pekerjaan yang terbaik buat mereka ya Bapak. Yang dalam perkuliahan juga berikan selalu kepintaran, sehingga mereka bisa mengejar akan cita-cita mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan tempat ini Tuhan, satukan hati kami Tuhan, kiranya untuk kami bisa bersatu hati, untuk kami bisa memberi yang terbaik buat Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapak. Kiranya Engkau sempurnakan doa-doa kami ini Tuhan, dan Engkau menilik melihat dari Maha Tinggi, dan Engkau menjawab setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan sebentar sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau baik, yang akan terus melindungi kami dimanapun kami berada. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di Samarinda, di Nyelong, dan di Mamasa, dan di seluruh dunia ini, orang-orang percaya semua kami ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami, menjaga kami, dan Tuhan menyertai kami dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah ke atas kami. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya.